Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Lengan Feng Xianer yang panjang dan ramping melingkari pinggang Yun Ce saat dia melayang ke udara sambil menggendongnya. Mereka menghindari semua pandangan anggota klannya saat mereka terbang menuju tempat persidangan Phoenix. Berat badan Yun Ce hampir sepenuhnya menekan Feng Xianer. Angin gunung bertiup. Itu tidak terlalu kuat, namun menyebabkan Yun Ce merasakan sensasi menyesakkan yang sulit ditahan. Feng Xianer segera merasakannya dan dia buru-buru memperlambat kecepatan terbangnya yang sudah sangat lambat. Tak disangka aku akan tumbuh selemah ini, Yun Ce bergumam dengan getir di dalam hatinya. Namun, ini hanya sementara. Klan Phoenix hanya memiliki sekitar 200 orang dan dua kultivator terkuat mereka adalah Feng Zuer dan Feng Xianer. Jadi tidak ada yang memperhatikan ketika dia diam-diam membawa Yun Ce ke tempat tinggal Dewa Phoenix. Feng Xianer turun dari puncak tembok gunung yang sangat tinggi bersama Yun Ce dan di depan mereka berdiri formasi penyegelan dalam ingatan Yun Ce. Kakak dermawan, kami di sini. Feng Xianer mengulurkan jarinya dan menyentuh formasi penyegelan. Titik kecil api merah menyala dan formasi penyegelan segera menghilang. Ruang hitam pekat yang tampak tak berujung kemudian muncul di depan mereka. Feng Xianer mendukung Yun Ce saat dia membawanya ke depan. Begitu mereka mengambil satu langkah ke dalam, dunia di sekitar mereka segera berubah dan semua cahaya lenyap saat dunia mereka tenggelam dalam kegelapan. Feng Xianer berlutut dan berbicara dengan suara yang saleh. Feng Xianer keturunan Phoenix memohon untuk bertemu dengan Dewa Phoenix. Saat suaranya jatuh, dua lampu merah panjang dan sempit tiba-tiba muncul di dunia yang gelap gulita ini. Setelah itu, kedua lampu merah panjang dan sempit itu perlahan mulai terbuka, membentuk sepasang mata Phoenix yang seolah-olah berada di dunia ini. Ketika Yun Ce datang ke tempat ini bertahun-tahun yang lalu, sepasang mata Phoenix yang dilihatnya berwarna emas yang mempesona dan sakral. Tetapi pada saat ini, mata itu berwarna merah, dan keremangan yang jelas terlihat di dalamnya. Yun Ce, sudah lama sekali sejak kita terakhir bertemu. Suara yang berasal dari roh Phoenix masih mengintimidasi dan mengesankan seperti sebelumnya, namun sangat berbeda dari suara dalam ingatan Yun Ce, tampaknya suara itu semakin lemah dan semakin tua. Tapi bukan ini yang menjadi perhatian Yun Ce. Dia menatap lurus ke mata Phoenix merah itu. Ah ya, sudah lama sekali. Xianer, mundurlah dari tempat ini dulu. Ya, jawab Feng Xianer. Dia melepaskan seutas energi hangat dan memfokuskannya ke dalam sekelompok energi yang mengalir yang tidak menghilang untuk waktu yang lama. Dia dengan lembut membungkusnya di sekitar tubuh Yun Ce sebelum dia pergi. Kekhawatiran dan kecemasan mengganggu pikirannya. Yun Ce, setelah Feng Xianer pergi, nada bicara roh Phoenix juga berubah secara nyata. Sebelum roh Phoenix di penjara Inferno penguburan Dewa Alam Dewa Api menghilang, ia mengirimkan semua kenangan jiwanya kepada Yang Mulia ini. Di dalamnya terdapat banyak berita yang berhubungan dengan Anda. Saya mengetahui bahwa Anda telah memperoleh warisan Phoenix yang bahkan lebih maju daripada yang Anda terima sebelumnya dan bahwa Anda telah mengembangkan World Ode of the Phoenix secara lengkap. Yang Mulia ini sangat bersyukur dengan berita itu. Tapi siapa sangka bahwa kurang dari setahun kemudian, nasibmu akan berubah secara tragis, kata roh Phoenix sambil menghela nafas. Mungkin, inilah kecemburuan surga. Sebagai pecahan jiwa yang ditinggalkan oleh Phoenix, roh ilahi dapat mengirimkan ingatan mereka satu sama lain. Ini adalah sesuatu yang Yun Ce sudah lama sadari, jadi dia tidak sedikit pun terkejut mendengarnya. Dia mengatur aura lemahnya yang tak tertahankan sebelum bertanya, roh Phoenix, tetua klan Phoenix dan yang lainnya memberitahuku bahwa kamulah yang mengirimku ke tempat ini. Apa yang telah terjadi? Kenapa aku tidak mati? Dan aku bahkan muncul di tempat ini. Aku jelas-jelas. Dalam ingatannya sendiri,
Tubuhnya telah mati dan jiwanya telah hancur. Dia sudah mati dengan benar. Tidak, roh Phoenix menjawab dengan suara lembut, ingatan dan kesadaranmu tentang apa yang terjadi adalah benar, kamu sudah mati, meskipun Yang Mulia ini tidak menyadari bagaimana kamu mati. Yunce tercengang mendengar kata-kata itu. Kamu saat ini adalah kamu yang telah dibangkitkan dari kematian. Dibangkitkan dari kematian. Kata-kata yang diucapkan oleh roh Phoenix menyebabkan Yunce semakin bingung. Tanpa keraguan sedikit pun, jika ada yang mendengar kata-kata itu, mereka pasti akan tercengang juga. Jika satu mati, satu mati. Gagasan tentang kebangkitan dari kematian selalu menjadi sesuatu yang hanya ada dalam mimpi dan fantasi. Itu adalah keajaiban ilahi yang mustahil untuk diwujudkan. Bahkan jika mereka adalah para dewa dan iblis yang telah dihancurkan selama era para dewa, tidak satu pun dari mereka memiliki kemampuan untuk bangkit kembali. Jadi jika mereka tidak mampu melakukannya, bagaimana makhluk fana di zaman sekarang bisa mencapai prestasi seperti itu? Tapi jika memang ada sesuatu seperti kebangkitan dari kematian di dunia ini, mungkin hal itu hanya terjadi pada Yunce. Mungkinkah cermin samsara lagi? Dia bergumam dengan suara bingung. Ketika dia masih berada di keluarga Xiao Floating Cloud, dia telah diracuni sampai mati oleh Xiao Yulong pada hari dia seharusnya menikahi Xia King Yue, namun dia terlahir kembali di benua Azure Cloud karena cermin samsara. Setelah itu, dia bunuh diri di benua Azure Cloud dengan melompat dari Clouds and Cliff, tapi sekali lagi, dia dikembalikan ke kehidupannya saat ini dengan kekuatan cermin samsara. Tidak, roh Phoenix menutup asumsinya. Meskipun Yang Mulia ini tidak tahu mengapa cermin samsara mengaktifkan kekuatan reinkarnasinya pada Anda, setiap kali kekuatan cermin samsara diaktifkan, ia akan berhibernasi untuk selanjutnya, 20 tahun. Cermin samsara akan memasuki masa hibernasi selama 20 tahun setiap kali kekuatannya diaktifkan. Jasmine juga sudah dengan jelas memberitahunya hal seperti itu sebelumnya. Roh Phoenix telah membaca ingatan Yunce sebelumnya, jadi ia secara alami mengetahui tentang keberadaan cermin samsara yang dimilikinya, namun, baru 13 tahun sejak terakhir kali ia mengizinkanmu melewati siklus reinkarnasi. Terlebih lagi, kekuatan cermin samsara memungkinkan seseorang untuk melewati samsara, itu bukanlah kekuatan kebangkitan. Lalu bagaimana hal itu bisa terjadi? Yunce semakin bingung sekarang. Apakah kamu masih ingat apa yang terjadi setelah kamu selesai mewarisi kekuatan suci Phoenix bertahun-tahun yang lalu? Apakah kamu ingat bahwa sebelum Yang Mulia ini mengirimmu keluar dari tempat ini, aku sudah memberitahumu bahwa aku telah memberimu hadiah unik? Aku ingat, Yunce menganggukkan kepalanya. Ia memang bisa mengingatnya dengan sangat jelas karena di dalamnya terdapat aura misteri yang kental. Jadi, meskipun Yunce tidak pernah mengetahui apa hadiah unik itu, dia tidak pernah melupakannya. Waktumu di tempat uji coba ini telah mencapai akhir, dan inilah saatnya aku mengirimmu keluar. Namun, sebelum aku melakukannya, mungkin aku harus memberimu hadiah spesial. Setelah suara roh Phoenix jatuh bertahun-tahun yang lalu, seberkas cahaya api keemasan keluar dari pupil Dewa Phoenix sebelum hinggap di dahinya. Dia ingat dengan jelas bahwa tanda burung Phoenix merah di dahinya berubah menjadi emas yang menyilaukan setelah seberkas cahaya menyentuhnya, itu tampak seperti sekelompok api emas yang menyala. Ini adalah kekuatan spesial yang hanya bisa aku gunakan sekali seumur hidupku, tapi aku tidak pernah mengira hari di mana aku menggunakannya akan benar-benar tiba. Namun, sebagai orang yang membawa kekuatan dewa jahat, masa depanmu ditakdirkan menjadi luar biasa, dan memberikan kekuatan ini kepadamu sudah lebih dari cukup. Mengenai kekuatan macam apa ini, ketika saatnya kamu menggunakannya tiba, kamu secara alami akan mengetahuinya. Namun, roh Phoenix tidak hanya menjelaskan apa hadiah unik dan misterius itu, Jasmine, yang juga mengetahui dengan jelas apa itu,
tidak pernah mau memberitahu jawabannya. Selanjutnya, setelah mendapatkan warisan Dewa Naga, Naga Azure Purba juga menyebutkannya. Di lembah api petir gagak emas di alam iblis ilusi, roh gagak emas juga menekankan hal ini dan karena sifatnya yang kompetitif, ia juga memberinya hadiah yang luar biasa. Roh Phoenix, Jasmine, Naga Azure Purba, roh gagak emas, mereka semua telah mengetahui apa hadiah itu, tetapi dalam tindakan kesatuan yang tak tertandingi, tak satu pun dari mereka bersedia memberitahunya. Sebaliknya semua orang mengatakan sesuatu yang serupa, jika Anda pernah memiliki kesempatan untuk menggunakannya, Anda secara alami akan mengetahui apa itu. Namun, Jasmine pernah mengatakan sesuatu yang memiliki implikasi yang sangat dalam, sebaiknya kamu berdoa agar kamu tidak pernah menggunakannya. Poe, Nix, Nirv, Ana. Di dalam ruang gelap, mata merah roh Phoenix berkedip-kedip saat memberikan jawaban pada Yunche. Kedua kata itu menyebabkan mata Yunche tersentak ke atas saat kata-kata itu keluar dari mulutnya, Phoenix Nirvana. Ini adalah dua kata yang benar-benar familiar bagi Yunche, atau mungkin lebih baik dikatakan bahwa itu adalah dua kata yang semua orang di bawah langit kenal. Tidak peduli apakah itu alam rendah atau alam dewa, setiap tempat memiliki mitos dan legenda jauhnya sendiri tentang dewa kuno atau binatang dewa. Beberapa dari kisah-kisah ini didasarkan pada kenyataan, namun ada pula yang benar-benar palsu, dan sebagian besar kisah-kisah ini berasal dari kenyataan. Bagaimanapun, zaman dewa sejati telah berakhir sejak lama dan catatan nyata yang tertinggal sangatlah langka. Hal ini terutama terjadi di alam rendah karena cerita dan legenda semacam ini pada dasarnya adalah rekayasa. Namun, salah satu legenda mengenai Phoenix menyebutkan bahwa ia dapat terlahir kembali dalam api setelah ia mati dan keajaiban ilahi semacam ini dikenal sebagai Phoenix Nirvana. Ini adalah legenda yang pernah didengar Yunche ketika dia masih kecil di kehidupan ini. Setelah itu, pada hari kepergian Jasmine, dia telah menjadi korban serangan rahasia Heavenly Poison Star God Moonflower dan dia pasti mati karena kekuatan Heavenly Poison. Namun, dia secara ajaib selamat, dan yang menyelamatkannya adalah api nirwana milik Feng Shue'er. Pada saat itulah dia, seseorang yang telah memiliki kekuatan ilahi Phoenix selama bertahun-tahun, menemukan bahwa ada nyala api yang dikenal sebagai api nirwana di antara api ilahi Phoenix. Terlebih lagi, itu adalah nyala api yang hanya bisa dinyalakan sekali dalam hidup seseorang. Namun, pada saat itu, pemahamannya tentang api nirwana hanyalah api yang memiliki kekuatan pembersihan yang sangat kuat. Kekuatan mendalam Feng Shue'er belum mencapai jalan ilahi pada saat itu, namun dia mampu menggunakan api nirwana yang hanya bisa dia nyalakan sekali dalam hidupnya, untuk membersihkan tubuhnya dari kekuatan ilahi racun surgawi. Bisa dibayangkan betapa kuatnya kekuatan pembersihan dari api itu. Tapi dia tidak pernah membayangkan, mungkinkah legenda kelahiran kembali Phoenix Nirvana, benar adanya. Ekspresi Yunche dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Semua ini terasa sangat tidak nyata sehingga rasanya seolah-olah dia telah dijatuhkan ke dalam dunia mitos dan ilusi yang legendaris. Tapi, dia masih hidup meski dicabik-cabik dan dihancurkan, jadi ini adalah bukti terbaik dari fakta bahwa semua ini nyata. Di era kuno, dewa jahat telah memberikan bantuan besar kepada klan Phoenix sebelumnya. Terlebih lagi, tubuhmu telah mewarisi dan berisi satu-satunya warisan dewa jahat di alam semesta ini. Dirimu pada saat itu masih terlalu lemah, jadi yang mulia ini takut kau akan mati, sehingga memutus warisan kekuatan dewa jahat selamanya. Yang mulia ini hanya bisa menganugerahkan sekelompok api ilahi nirvanik kepada Anda. Ini akan memungkinkan Anda terlahir kembali dalam api setelah Anda menghadapi bencana. Yunche terdiam. Alasan mengapa saya tidak memberi tahu Anda adalah karena saya khawatir begitu Anda mengetahui hal ini,
secara tidak sadar Anda akan kehilangan rasa takut dan rasa hormat terhadap kematian. Roh Phoenix menghela nafas. Setelah saya diberitahu tentang pencapaian Anda di alam dewa, orang mulia ini berdoa agar tidak akan pernah ada momen di mana Anda harus menyalakan api nirwana ini. Namun saya tidak pernah membayangkan bahwa hari ini akan tetap tiba pada akhirnya, dan hal itu terjadi begitu cepat. Akar api ilahi nirvani Anda berasal dari tempat ini, jadi ketika Anda menyalakan api nirwana, Anda terlahir kembali di sini. Yunce terdiam untuk waktu yang sangat lama. Dia membutuhkan waktu yang cukup untuk memproses dan menerima rangkaian peristiwa yang luar biasa fantastis ini. Api nirwana yang memungkinkan burung Phoenix terlahir kembali dalam api, sebuah mitos legendaris yang sebelumnya dia anggap hanya rekayasa, ternyata benar adanya. 13 tahun yang lalu, ketika dia yang berusia 16 tahun memperoleh kekuatan ilahi Phoenix di tempat ini, dia sebenarnya juga memperoleh api nirwana yang paling berharga dari roh Phoenix karena dia mempunyai kekuatan dewa jahat. Ini juga berarti bahwa sejak saat itu, dia sudah memiliki kehidupan kedua. Ketika tubuhnya terkoyak dan hancur berkeping-keping di alam dewa bintang, dia memang telah mati pada saat itu. Namun saat dia meninggal, hal itu menyulut api nirwana di tubuhnya, sebuah kekuatan yang dia tidak tahu ada di tubuhnya, dan setelah itu dia terlahir kembali di tempat ini. Lebih jauh lagi, apa yang telah menyelamatkannya dari kekuatan suci racun surgawi bunga bulan bukan hanya api nirwana milik Feng Shui, namun juga merupakan kehidupan keduanya. Hanya saja, suara roh Phoenix tenggelam saat ini. Meskipun kebenarannya akan sangat kejam bagi Yunce, itu adalah sesuatu yang harus dijelaskan pada akhirnya dan itu juga merupakan kenyataan yang harus diterima oleh Yunce. Yang mulia ini hanyalah pecahan jiwa yang ditinggalkan oleh Phoenix dan bukan Phoenix yang sebenarnya. Api nirwana yang dianugerahkan oleh Yang Mulia ini kepada Anda bahkan tidak dapat dibandingkan dengan api nirwana yang dihasilkan oleh Dewa Sejati Phoenix. Faktanya, tempat ini bahkan tidak layak disebut sebagai api nirwana. Api nirwana yang sebenarnya tidak hanya akan menyebabkan Phoenix terlahir kembali dalam api, tetapi juga menyebabkan kekuatan sucinya menjadi lebih besar dari sebelumnya. Namun api nirwana yang menyala setelah Anda mati memang menyebabkan kebangkitan Anda, tetapi satu-satunya yang dibangkitkan adalah hidup Anda. Yunce berjuang sekuat tenaga, tapi kepalanya terangkat dengan sangat lambat. Apa maksudmu? Kamu seharusnya sudah merasakan ini. Roh Phoenix berbicara dengan suara yang sangat terus terang dan jujur, tubuhmu saat ini bukan lagi tubuh dewa yang telah dimurnikan dan ditempa oleh darah dewa dan kekuatan dewa, itu hanyalah tubuh manusia fana, tubuh yang tidak dapat diubah, ada yang lebih lemah. Anda juga tidak dapat menggunakan energi yang sangat besar. Indera spiritual dan jiwa Anda semuanya telah kembali seperti manusia biasa. Anda bahkan bisa mengatakan bahwa Anda telah dilemahkan menjadi manusia biasa. Meskipun menghadapi pupil Yunce yang berkontraksi secara bertahap, kata-kata kejam roh Phoenix tidak berhenti. Dengan kata lain, satu-satunya hal yang terlahir kembali di bawah api nirwana adalah hidup Anda. Adapun kekuatan ilahi, tubuh ilahi, jiwa ilahi, dan indera ilahi Anda, semuanya sudah mati. Pupil Phoenix adalah satu-satunya sumber cahaya di dalam ruang gelap, tapi cahaya merahnya yang menyala-nyala tampak seperti bayangan bagi Yunce saat ini. Dunia menjadi sunyi senyap. Dia tampak seperti sekam tak berjiwa saat dia menatap kosong ke arah depan dengan mata mati. Roh Phoenix berhenti berbicara. Ia sadar betul bahwa menjadi lumpuh adalah nasib yang lebih buruk daripada kematian bagi seorang praktisi yang mendalam, terutama ketika orang sebelumnya adalah seorang pria yang pernah berdiri di puncak benua, menikmati kejayaan yang tak tertandingi, dan mencapai banyak hal besar yang mungkin sama, kita akan mengalami keajaiban lagi dan lagi. Namun, dia menjadi cacat setelah melakukan apa yang terasa seperti perjalanan dalam mimpi.
Mustahil menerima mimpi buruk seperti ini tanpa peringatan. Bahkan seorang praktisi mendalam dari alam dewa, penguasa ilahi, atau bahkan guru ilahi akan melihat tekad mereka melemah, terutama mengingat ini adalah mimpi buruk yang tidak akan pernah ia alami kembali. Apakah ada cara untuk pulih dari ini? Suaranya sangat lemah dan lambat. Tidak ada kebangkitan yang mudah, jawab roh Phoenix padanya. Saat ini, kamu hanyalah manusia biasa, manusia lemah yang membutuhkan waktu untuk pulih. Segala sesuatu yang Anda miliki sebelumnya kini telah berlalu. Bisakah saya memulai kembali kultivasi saya setelah saya pulih? Yunce bertanya lagi. Kamu tidak bisa. Tidak peduli betapa kejamnya kebenaran itu, roh Phoenix tidak akan menyembunyikannya dari Yunce. Pembuluh darah dewa jahat masih ada di dalam dirimu, tapi sudah meninggal dunia. Tidak ada kekuatan di seluruh dunia yang dapat membangkitkan vena mendalam dewa jahat, kecuali Anda dapat menemukan setetes darah dewa jahat lagi. Yunce menatap kosong dan hampa ke arah depan. Gadis es Phoenix di dasar danau surgawi Netherfrost pernah memberitahunya bahwa dewa jahat telah mengakhiri hidupnya sendiri sebelum waktunya untuk meninggalkan setetes darah yang tidak dapat dihancurkan. Ini juga berarti bahwa darah dewa jahat yang tidak dapat dihancurkan yang ditemukan di wilayah ilahi selatan adalah satu-satunya warisan yang ditinggalkan dewa jahat untuk dunia. Secara alami, tidak ada setetes darah dewa jahat lagi. Artinya, kekuatannya bukanlah satu-satunya hal yang hilang darinya. Dia bahkan kehilangan kemampuannya untuk berkultivasi. Dia akan menjadi cacat selamanya. Hehehe, Yunce tertawa terbahak-bahak. Lelucon, macam apa ini? Ini harga kebangkitanku. Inilah yang disebut nirwana. Roh Phoenix terdiam. Inilah yang disebut nirwana, kata Yunce. Kata-katanya tidak diragukan lagi merupakan penghinaan terhadap martabat roh Phoenix, tapi dia tidak marah sama sekali. Itu karena dia tahu betapa mengejutkan dan kejamnya kesadaran ini bagi Yunce. Kenapa kamu tidak membiarkanku mati saja? Yunce menggeram dengan suara serak, setidaknya aku bisa menemaninya dalam kematian. Aku berjanji padanya untuk menemuinya di dunia berikutnya. Kenapa kamu tidak biarkan aku mati? Kenapa? Beberapa baris ini saja sudah membuat napasnya lelah dan membuatnya pusing. Senyuman pahit di wajahnya menjadi lebih suram dan mengerikan dari sebelumnya, lumpuh. Ini jelas lebih buruk daripada orang tua yang sakit. Dia tidak berpikir bahwa dia akan bisa menyelamatkan Jasmine pada hari dia masuk ke alam Dewa Bintang, tapi dia berpikir bahwa dia setidaknya bisa mati bersamanya. Meskipun dia telah membunuh banyak penjaga bintang dan penatua Dewa Bintang, hal itu tidak merugikan upacara sama sekali. Apalagi upacaranya pasti sudah selesai mengingat dia absen berhari-hari. Jasmine dan Chaizi adalah korban untuk upacara tersebut, jadi mereka pasti sudah mati sekarang. Tapi dia telah berjanji untuk menemani Jasmine ke kehidupan mereka selanjutnya, namun dia masih hidup. Hidup sebagai orang cacat untuk selamanya. Dia perlahan mengepalkan tangannya melalui gemetarnya. Dia mencoba mengangkat tangannya, namun kehabisan energi bahkan sebelum dia bisa mengangkatnya melewati pinggangnya. Dia bahkan tidak bisa bunuh diri meskipun dia menginginkannya. Aku mengerti perasaanmu, roh Phoenix berkata, tetapi kehidupan adalah hal paling berharga yang diberikan surga kepada setiap makhluk hidup. Betapapun remeh dan rendahnya hidup seseorang, tetap saja itu adalah sesuatu yang patut dihormati dan dihargai. Selain itu, apakah saat ini tidak ada yang lebih penting bagimu selain kematian? Untuk waktu yang lama, Yunce tidak bisa berkata apa-apa. Semakin banyak gambaran dan wajah terlintas di benaknya, pupil matanya yang redup mulai bergetar semakin keras. Dia berada di benua langit yang mendalam, dia akhirnya pulang. Dia akhirnya bisa bertemu orang-orang yang dia rindukan siang dan malam dan memberitahu mereka bahwa dia telah kembali, tetapi pada saat yang sama, dia takut. Bagaimana aku akan menghadapi mereka seperti ini?
Keheningan yang sangat lama kemudian. Terima kasih telah memberiku kehidupan kedua, kata Yunce perlahan. Dia terdengar sedikit lebih tenang dari sebelumnya, tapi tangannya masih terkepal erat. Saya tahu Anda tidak dapat menerima segala sesuatunya sebagaimana adanya. Phoenix Spirit berkata, itu bukan masalah. Tak perlu memaksakan diri untuk langsung menerimanya. Seiring berjalannya waktu, pada akhirnya Anda akan menemukan alasan lain untuk hidup, dan mungkin suatu hari Anda akan menyadari bahwa kembali ke keadaan normal bukanlah hal yang buruk. Saat ini, inilah satu-satunya cara untuk menghibur Yunce. Keadaan Yunce saat ini adalah sesuatu yang dapat menghancurkan keinginan praktisi mendalam manapun. Namun, roh Phoenix adalah pemberi kehidupan Yunce saat ini, itulah sebabnya ia tidak ingin melihat Yunce menyia-nyiakannya dalam jurang keputusasaan abadi. Yunce tidak menjawabnya. Pergi. Roh Phoenix sedikit menyipitkan mata merahnya. Kehidupan keduamu bukan sekedar anugerah, tapi cobaan. Jika Anda dapat mengatasinya dengan kemauan Anda sendiri, Anda mungkin tidak hanya terlahir kembali dalam tubuh, tetapi juga jiwa. Yunce terdiam. Roh Phoenix menutup matanya, dan dunia kembali ke kegelapan sekali lagi sebelum berubah menjadi terang. Dunia di sekitar Yunce telah berubah tanpa suara, dan dia telah dikembalikan ke pintu masuk tempat persidangan Phoenix sekali lagi. Penghalang di belakang Yunce kembali tertutup, dan di depannya dia melihat Feng Xianer, Feng Zuer, Feng Baichuan, dan banyak anggota klan Phoenix lainnya. Wajah semua orang dipenuhi dengan kekhawatiran dan kecemasan yang mendalam. Ekspresi mereka langsung berubah menjadi perhatian saat melihat Yunce. Feng Zuer dan Feng Xianer adalah orang pertama yang berhasil mencapainya dan mendukungnya dari kedua sisi. Perasaan hangat muncul dari dalam hati Yunce yang gelap. Dia dapat melihat bahwa kepedulian mereka datang dari lubuk hati mereka yang paling dalam, dan mereka tidak meremehkannya atau berpura-pura hanya karena dia menjadi cacat. Dia memaksakan senyuman kecil di bibirnya dan berkata, Feng Senior, akulah yang meminta Xianer untuk membawaku ke sini. Tolong jangan salahkan dia untuk ini. Feng Baichuan menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Kamu harus fokus pada pemulihan dulu. Segala sesuatu yang lain bisa menunggu. Kakak dermawan, ayo kita bawa kamu kembali dulu. Feng Zuer berkata, ibu baru saja selesai memasak sepanci sup bambu. Saya yakin Anda akan menyukainya. Duo ini membawa Yunce dan mengantarnya menuju tujuan mereka dengan sangat hati-hati. Yunce kembali menatap ke depan, tanpa melihat sesuatu yang khusus. Ini adalah tanah leluhur Phoenix, dan terletak di pusat pegunungan 10.000 binatang. Segalanya kecuali langit merah di atas kepalanya praktis sama dengan yang dia ingat, itu mungkin adalah penghalang yang dibuat oleh roh Phoenix untuk melindungi klan Phoenix. 5 tahun yang lalu, penghalang itu sudah ada ketika dia dan Feng Xuer muncul, mungkin penghalang itu sudah ada bahkan sebelum itu. Senior Feng, Yunce tiba-tiba angkat bicara, kalian semua tahu kalau aku lumpuh sejak awal, bukan? Telapak tangan yang menopangnya sedikit mengencang secara bersamaan. Langkah kaki Feng Baichuan melambat sedikit sebelum dia berbalik untuk melihat Yunce dengan ramah. Dewa Phoenix memberitahu kami tentang hal ini ketika dia mengantarkanmu kepada kami 10 hari yang lalu. Kultivasi saya yang mendalam cukup biasa-biasa saja, Feng Baichuan melanjutkan setelah jeda. Tetapi bahkan saya memahami bahwa ini adalah sesuatu yang tidak akan dapat Anda terima. Namun, tidak peduli apa yang terjadi pada Anda sekarang atau di masa depan, Anda akan selalu menjadi dermawan terbesar kami, ini tidak akan pernah berubah. Jangan berkecil hati, kakak dermawan. Feng Zuer memaksakan senyuman di wajahnya, ini semua hanya sementara. Mungkin Anda akan mendapatkan kembali kekuatan Anda secara perlahan setelah Anda pulih, dan bahkan jika Anda tidak dapat memulihkan kekuatan Anda yang hilang, Anda dapat berkultivasi lagi dari awal. Benar,
Feng Xianer mengangguk dengan tegas, kakak dermawan sungguh luar biasa, kamu tak terkalahkan di seluruh dunia ketika kamu baru berusia 20 tahun. Jika kamu mau, kamu pasti akan menjadi sehebat sebelumnya, tidak, kamu akan menjadi lebih hebat dari sebelumnya. Feng Baichuan membuang muka dan menghela nafas dalam hati. Yunce tersenyum pahit, terima kasih. Dulu ketika dia pertama kali bertemu mereka, kakak beradik itu baru berusia 8 tahun. Pada saat itu, mereka memandangnya dengan penuh hormat sehingga mata mereka tampak seperti bintang yang bersinar. Meskipun mereka berdua telah tumbuh dewasa sejak saat itu, mereka masih memandangnya dengan kagum dan hormat. Namun, mereka tidak tahu bahwa pria yang mereka kagumi dan kejar sejak mereka berusia 8 tahun telah menjadi cacat total, dan dia tidak akan pernah pulih selamanya. Faktanya, kondisinya saat ini bahkan lebih buruk dibandingkan ketika pembuluh darahnya yang dalam dilumpuhkan sebelum dia berusia 16 tahun. Pada saat itu, dia setidaknya berada di tingkat pertama alam mendalam dasar, dan mampu menghasilkan percikan cahaya yang dalam. Beberapa waktu kemudian, sebatang pohon rendah dan sekarat memasuki pandangannya yang gelap. Cabang-cabangnya layu, batangnya yang bengkok tampak seperti akan roboh kapan saja, dan beberapa daun kering yang tersisa mengerang mati saat angin menerpa mereka pada saat-saat terakhirnya. Itu tampak seperti seorang lelaki tua yang mendekati akhir masa hidupnya. Saya ingin duduk di sana sebentar, Yunce menunjuk ke pohon tua itu dan berbisik. Feng Xianer dan Feng Zuer membuka mulut sedikit saat mereka menatap Feng Baichuan dengan tatapan memohon di mata mereka. Yang terakhir mengangguk dengan mata berkonflik setelah beberapa saat. Kakak beradik itu membawa Yunce ke pohon dan membiarkannya bersandar di batangnya, menghadap angin dan pemandangan indah dan panjang. Yunce ingin menenangkan diri dan memaksa dirinya untuk menerima kenyataan saat ini, namun kemauan dan pikirannya sepertinya telah tenggelam ke dalam jurang maut tanpa ada jalan keluar yang terlihat. Aku ingin ketenangan untuk diriku sendiri. Yunce menatap ke depan dan berbisik lebih lembut daripada angin pegunungan yang bertiup ke arahnya. Feng Baichuan sedikit mengangguk dan menerima permintaannya. Berbeda dengan Feng Xianer dan Feng Zuer yang tidak bersalah, dia tahu lebih banyak tentang keputusasaan yang dialami Yunce. Tapi, kamu tidak bisa tinggal di sini terlalu lama, oke? Anda akan kedinginan. Kakak dan aku akan datang dan mengantarmu kembali nanti. Feng Xianer mengingatkannya dengan khawatir sebelum akhirnya meninggalkannya. Dia terus melihat ke belakang ke arahnya bahkan ketika dia pergi. Angin sepoi-sepoi akhirnya menjadi sedikit lebih kuat, cukup kuat untuk membawa rambut berantakan Yunce ke udara. Namun, matanya masih tetap kosong dan tidak bersemangat, dan kesuraman di hatinya belum memudar sedikit pun. Matanya sudah kembali normal, potongan batu yang sedikit di luar pandangannya tampak kabur baginya. Seekor burung sedang berkicau tepat di samping telinganya, tetapi dia tidak tahu kapan burung itu bertengger di sampingnya. Sehelai daun kering mendarat di bahunya, tapi dia tidak bisa merasakan lintasan jatuhnya daun tersebut. Hidupnya akan selalu seperti ini, sekarang dan selamanya.